Laporan Praktikum Morfologi Daun Fajar Sandi Pratama 2404/16 Dosen Pengampu Salmiati M. PDN PhD Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari organ tubuh tumbuhan, baik bagiannya, bentuk ataupun fungsinya. Secara umum, tumbuhan memiliki 3 organ dasar, yaitu akar, batang, dan daun. Setiaji, tahun 2009. Struktur daun terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk mendukung fungsinya dalam fotosintesis. Bagian utama daun adalah lempeng daun, yaitu bagian datar yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari dan melakukan fotosintesis. Di dalam lempeng daun terdapat tulang daun yang terdiri dari pembuluh-pembuluh yang mengalirkan air dan zat makanan, serta memberikan dukungan struktural pada daun. Daun memiliki petiol atau tangkai yang menghubungkan daun dengan batang, memungkinkan pergerakan air dan zat-zat penting ke dalam daun. Pada permukaan daun terdapat stomata, pori-pori kecil yang berfungsi untuk pertukaran gas, seperti memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Lapisan epidermis yang melapisi bagian luar daun berfungsi sebagai pelindung. Semua bagian ini berperan dalam menjaga keberlangsungan proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu menggambar dan menjelaskan struktur morfologi batang, alat, dan bahan. Gambarlah struktur morfologi pada HVS. Hasil dan pembahasan. Daun Asoka saraca indica berbentuk lancet atau alips dengan ujung runcing dan tepi halus. Daun berwarna hijau gelap, tersusun berhadapan pada tangkai pendap, dengan tulang daun menyirip. Permukaan daun halus dan mengkilap, mendukung proses fotosintesis. Daun bunga kertas bougainvillea berbentuk elipse atau oval dengan ujung runcing dan tepi bergerigi. Warna daun hijau muda hingga hijau tua, dengan permukaan yang sedikit berbulu halus. Daun memiliki tulang daun menyirip dan tersusun secara berhadapan pada tangkai yang padat. Struktur ini mendukung fotosintesis yang efektif pada tanaman bunga kertas. Daun ketupang Euphorbia tirucali berbentuk silindris atau panjang seperti jarum, dengan permukaan halus dan berwarna hijau terang. Daun ini sangat kecil atau hampir tidak terlihat, karena tanaman ini mengandalkan batang untuk melakukan fotosintesis. Daun ketupang tersusun dalam pola spiral pada batang dan memiliki struktur yang adaptif untuk mengurangi penguapan air. Batang jagung berbentuk bulat, tebal, dan beruas-ruas tanpa cabang. Batangnya tidak berkayu, tetapi kuat dan berair, sehingga mampu menopang daun dan tongkol jagung. Struktur batang jagung terdiri dari epidermis sebagai lapisan pelindung luar, korteks untuk penyimpanan, dan jaringan pengangkut xilem dan flum yang mendistribusikan air, mineral, serta nutrisi ke seluruh tanaman. Struktur ini memungkinkan jagung tumbuh tegak dan mendukung proses fotosintesis serta pertumbuhan biji. Daun lantana camara berbentuk bulat telut atau oval dengan ujung runcing dan tepi bergerigi kasar. Permukaan daun berwarna hijau gelap dan sedikit berbulu, sedangkan bagian bawahnya lebih terang dan berbulu halus. Daun lantana tersusun berhadapan dengan tulang daun menyirip yang jelas, mendukung proses fotosintesis tanaman ini. Kesimpulan, secara keseluruhan, daun-daun yang disebutkan Asoka, bunga kertas, ketupang, senduduk, dan lantana memiliki bentuk dan struktur yang beragam. Namun semuanya berfungsi mendukung fotosintesis. Daun-daun tersebut umumnya memiliki tepi yang beragam halus atau bergerigi dengan tulang daun menyirip atau silindris, dan disesuaikan dengan kebutuhan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Daftar pustaka. Terima kasih.